Saya Umu Azizah Mukarnawati. Kali ini kita akan belajar tentang keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan atau sustainability? Nah, kita diskusikan bersama. Kita saat ini sering mendengar kalimat-kalimat sustainability, keberlanjutan, kemudian juga muncul istilah yang lain lagi, ada ESG, ada CSR, ada SDGs, dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang membuat kita menjadi rancu pemikirannya seperti apa. Apa itu keberlanjutan dan apa itu sustainability, apa itu CSR, apa itu ESG, apa itu CSV, dan sebagainya. Nah, kalau kita berangkat dari asal-usulnya, kenapa muncul sustainability, kita berbalik kepada perjalanan revolusi industri di abad 17 yang lampau ya. Nah, di situ mulai muncul terkait dengan konsep atau ide-ide keberlanjutan atau sustainability ini. Pada dasarnya, sustainability muncul karena ada dua hal. Satu, karena ada keterbatasan sumber daya alam, dan yang kedua, adanya pertumbuhan manusia. Dua hal yang kalau disandingkan, ini kan akan menjadi sesuatu hal yang berbeda atau kontras. Yang satu itu adalah terbatas, yang satu bertumbuh. Pertumbuhan ini membutuhkan pemakaian sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, kemudian difikirkan bagaimana agar pertumbuhan manusia yang membutuhkan sumber daya alam untuk hidup, untuk keberlangsungan hidupnya ini tetap bisa menggunakan sumber daya alam untuk kehidupannya, namun juga memikirkan pertumbuhan yang akan datang juga masih tetap bisa menggunakan sumber daya alam yang terbatas itu. Intinya simpel sekali terkait dengan dua hal itu. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapi ada sustainability, ada ESG dan sebagainya? Karena memang tujuan kehidupan ini adalah keberlanjutan, atau juga kita sebut hidup ini terus berjalan, manusia terus berjalan. Kalau kita bicara sustainability, maka yang kita pikirkan adalah keberlanjutan kehidupan manusia, human being. Nah, alam yang terbatas ini perlu kita atur agar juga bisa tetap memberikan kehidupan bagi manusia tersebut. Nah, kemudian muncul istilah-istilah berbagai hal memang menjadi concern atau menjadi perhatian banyak pihak, karena memang terjadi suatu kebutuhan yang tinggi pada saat industri mulai berlangsung. Industrialisasi membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah yang besar. Di sisi lain itu akan memberikan dampak terhadap lingkungan, karena sumber daya alam pasti akan terkait dengan lingkungan setempat. Kemudian juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, kehidupan lingkungan sekitar, dan sebagainya. Itu akan menjadi satu dampak yang perlu dipikirkan agar keberlanjutan itu tetap berjalan tanpa harus menghentikan proses industri atau keberlangsungan dari dunia usaha ataupun organisasi yang non-profit misalnya, itu juga tetap bisa berjalan. Harapannya demikian. Ada beberapa cara untuk bisa kita mencapai sustainability. Salah satunya adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Bagaimana kita mengelola aspek-aspek di dalam CSR itu untuk bisa mengarah kepada capaian sustainability. Kemudian juga ada istilah ESG, Environment, Social, dan Governance. Nah, itu juga sebenarnya satu framework bagaimana agar tiga aspek itu juga dikelola untuk memastikan bahwa itu semua akan berkontribusi terhadap capaian berkelanjutan atau sustainability tadi. Ini adalah framework atau cara kerja yang dilakukan dari berbagai pihak. Ada point of view yang berbeda-beda dari berbagai kepentingan. Namun sebenarnya arahnya semuanya ke arah sustainability. Bagaimana mengatur keterbatasan yang ada di dunia ini untuk bisa dimanfaatkan oleh kita saat ini untuk mencapai tujuan kita saat ini, tanpa kita melupakan bahwa di belakang kita ini masih ada generasi yang membutuhkan. Anak cucu kita mungkin ya ke belakang lagi, pastinya mereka juga perlu hidup.
kalau kita saat ini sudah ambil semuanya, maka kita tidak menyisakan ke mereka kehidupan yang baik. Nah, kalau demikian, maka itu akan menjadi bencana bagi manusia di masa yang akan datang. Pastinya kita sebagai manusia yang diharapkan juga selalu bertumbuh, juga selalu mempunyai keturunan ke depannya, tidak mengharapkan keturunan kita di kemudian hari juga akan sengsara. Oleh karena itu, inti dari sustainability itu adalah mengatur keterbatasan itu untuk kita dan juga untuk masa yang akan datang, agar kita tetap terus berkelanjutan, usaha juga berkelanjutan, industri berkelanjutan, dunia usaha tetap berkelanjutan, tapi aspek-aspek yang lain juga tetap berkelanjutan. Intinya dalam mengelola sumber daya alam, maka kita perlu untuk mengerem greedy kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita ambil semua karena kita pakai untuk hidup kita sendiri. Nah, persoalan sustainability adalah persoalan bagaimana kita mengelola diri kita sendiri agar tidak serakah. Intinya seperti itu, rekan-rekan semuanya. Kita akan jumpa lagi di Gagas Belajar di episode berikutnya.